Pengertian yield. Yield merupakan tingkat pengembalian investasi sebagai persentase dari jumlah investasi awal. Yield mengukur tingkat pengembalian dari suatu instrumen keuangan, misalnya saham dan obligasi, berdasarkan dividen dan tingkat suku bunga, bukan selisih kenaikan harga saat terjun ke dunia investasi. Anda akan menemukan perusahaan-perusahaan dengan return tampak sangat tinggi, namun ternyata yieldnya rendah. Ini bukan berarti perusahaan beryield rendah tidak bagus untuk investasi, tapi akan lebih baik jika Anda berinvestasi di perusahaan dengan yield yang tinggi. Metode nominal yield obligasi. Nominal yield obligasi, atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon atau coupon rate, adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pemegang obligasi. Kupon diterima terus-menerus sampai jatuh tempo. Pada akhir jatuh tempo, akan diterima jumlah investasi sebesar nilai nominalnya. Rumus dari nominal yield yaitu penghasilan bunga tahunan bahagi nilai nominalnya. Nah, contoh menghitung yield menggunakan metode nominal yield obligasi. Jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nominal Rp 2 juta dan mempunyai tingkat kupon sebesar 20%, hitunglah normal yield obligasi berikut. Penghasilan bunga atau kupon per tahun dari obligasi ini adalah rumusnya CT sama dengan K kali N. CT di sini adalah penghasilan bunga tahunan dan bunga kupon. K di sini sebagai tingkat kupon dan persen. Jadi di sini CT sama dengan 20% kali 2 juta. Nah, berikutnya besar nominal yield dihitung dengan rumus berikut. NY sama dengan CT bagi N. NY yaitu nominal yield, CT adalah nilai nominal obligasi. NY sama dengan 400 bagi 2 juta. Jadi di sini NY sama dengan 0,2 atau sama dengan, jika dipersenkan, sama dengan 20%. Nah, soal berikutnya, jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal 5 juta dan mempunyai tingkat kupon 15%. Hitung nominal yield obligasi tersebut. Penghasilan bunga atau kupon per tahun dari obligasi ini adalah CT sama dengan penghasilan bunga tahunan atau bunga kupon, K tingkat kupon persen. CT sama dengan 15% kali 5 juta sama dengan 750.000. Besar nominal yield dihitung dengan rumus berikut. NY sama dengan CT bagi N. N sama dengan nominal yield. CT sama dengan nilai nominal obligasi.
NY 1.500.000 bahagi 5 juta. NY sama dengan 0,3 atau sama dengan 30%. Obligasi adalah perusahaan atau merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang pada suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Jumlah tetap yang dibayar pada waktu jatuh tempo yang disebut maturity merupakan pokok pinjaman atau prinsipal obligasi yang disebut juga nilai nominal atau nilai pari, per value atau face value. Sedangkan pembayaran bunga periodik disebut dengan bunga kupon. Nah, jadi obligasi bisa disebutkan sebagai instrumen utang yang berisi janji pihak penerbit obligasi untuk membayarkan sejumlah dana kepada pemilik atau pembeli obligasi, atau biasa disebut dengan investor. Nah, harga obligasi dipengaruhi tingkat suku bunga perbankan. Yang pertama, jika suku bunga lebih dari coupon rate, maka cenderung dijual atau diskon. Kedua, jika suku bunga sama dengan coupon rate, maka cenderung dijual atau at par. Nah, yang ketiga, jika suku bunga kurang dari coupon rate, maka cenderung dijual at premium. Pembeli obligasi yang membeli di harga di bawah nilai pari atau nominal dikatakan membeli obligasi at discount. Apabila obligasi naik di atas nilai nominalnya, maka dikatakan obligasi dijual at premium. Sedangkan obligasi at par adalah obligasi yang dijual sebesar harga nominalnya. Nah, contoh kasus berikutnya, 5 tahun lalu Pak Didi membeli obligasi ABCD dengan kupon 10% dengan harga 100 dengan nilai 100 juta. Pak Didi membeli obligasi itu dengan harapan dapat mendapatkan keuntungan setelah pajak sekitar 8,5 juta per tahun atau sekitar 4,25 juta per 6 bulan. Hasil investasi obligasi dari Pak Didi setiap tahunnya digunakan untuk membeli berbagai aneka tanaman serta perlengkapan berkebun di rumah sesuai dengan hobinya. Dalam 5 tahun, Pak Didi menerima keuntungan sekitar 42,5 juta. Nah, 5 tahun dikali 8,5 juta per tahun. Setelah 5 tahun, Pak Didi membutuhkan uang untuk renovasi rumah. Pak Didi kemudian berpikir untuk menjual obligasinya. Pada saat itu,
harga obligasi sebesar 98 perak. Apabila Pak Didi menjual obligasi tersebut di harga 98, apakah dia mengalami kerugian dari investasi tersebut? Nah, jadi di sini jawabannya tidak. Dikarenakan dalam 5 tahun dia telah mendapatkan keuntungan dari kupon yang dibayar setiap tahun atau 2 kali setiap 6 bulan. Pergerakan harga tidak mempengaruhi nilai kupon yang diterima oleh investor. Pada saat menjual obligasi di harga 98, dia akan mengalami capital loss sebesar 2 juta yang berasal dari perhitungan 100 juta kali 98 kurang 100%. Namun kerugian itu dikompensasi dari keuntungan yang telah diperoleh setiap tahun dari kupon. Nah, kesimpulan, inilah keunggulan dari berinvestasi obligasi, yaitu memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama dari obligasi, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya untuk mendapatkan capital gain. Nah, sekian dari saya.